Oke. Malam. Selamat malam, Ko Yudi. Ya, malam, Waduh, Pak. iya. Makasih nih Ko Yudi sudah mau IG Live bareng dengan kami nih di sini. Ya, jadi Ko Ya, Yudi eh, lagi di mana nih? Di rumah ya Ko Yudi ya? aku lagi di rumah ya. Iya, sama nih Ko Yudi. Lagi di rumah juga. Oke, jadi kita ini spesial bersama Ko Yudi kita akan membahas tentang ini ya. Sebentar lagi kan ini ya, apa namanya window dressing ya, Ya, teman-teman kita menjelang window dressing. Jadi kita pengen bahas sama Ko Yudi nih, karena kan Ko Yudi kayaknya udah expert ya, udah tahu ya, udah pengalaman tentang window dressing, terus strateginya bagaimana. Ya, oke. Oke, jadi sobat teman-teman, terima apa ini yang kalau seandainya yang ada yang mau bertanya nanti bisa tanya di kolom komentar ya. Nanti kita akan sampaikan ke Koyudi pertanyaannya. Jadi sebelum itu saya bertanya dulu ya sama Koyudi. Jadi uh, Koyudi ini kan window dressing ya. Window dressing ini kan banyak yang menunggu-nunggu apa sih window dressing itu ya. Mungkin bagi investor atau trader pemula yang sudah mahir mungkin udah biasa ya menghadapi ini. Tapi yang pemula mungkin mereka masih bertanya-tanya apa sih window dressing itu, karena selama 2000 selama 2023 ini perjalanan IHSG itu nggak begitu bagus ya Koyo ya. Jadi kita berharap apa namanya di bulan 12 ini ada improve lah, ada perbaikan ya, dan mungkin menutup loss yang terjadi di bulan-bulan sebelumnya. Semoga di bulan window dressing ini bisa perform ya, saham-saham yang kita pegang gitu. Jadi sebenarnya menurut Koyudi window dressing itu sendiri apa sih ya Koyudi? ya jadi gini ya teman-teman, kalau misalkan window dressing tuh biasanya kita mendekati akhir tahun ada window dressing sama Santa Claus Rally ya. Jadi biasanya di bulan dekat akhir tahun ya, di bulan Desember biasanya banyak kenaikan saham. Jadi mostly di bulan Desember setiap tahun mostly kebanyakan itu IHSG ditutupnya hijau. Nah, momentum ini biasanya teman-teman bisa manfaatkan kalau misalkan aku punya temen yang memang cuma tradingnya tuh kayak cuma bulan November sampai Desember Januari, udah setiap tahun cuma tradingnya segitu doang tuh ada. Jadi karena memang dia manfaatin momentum dari window dressing doang. Ya silahkan balik lagi disesuaikan dengan karakteristik teman-teman. Kalau misalkan teman-teman misalkan aku nyamannya cuma ngambil momentum di window dressing, ya silahkan, nggak ada masalah. Nah biasanya saham-saham apa aja yang mendekati akhir tahun ini cukup baik gitu ya. Jadi biasanya kalau kita lihat secara statistik ke belakang, biasanya yang cukup baik ini secara statistik ada finance gitu ya, sektoralnya. Lalu kedua ada di energi gitu. Lalu nggak setiap tahun, tapi infra dan properti ini mungkin bisa diperhatikan juga karena dua sektor ini basically masih di bawah. Lalu belakangan ini kan cukup banyak sentimen positif ya buat kedua sektoral ini. Jadi teman-teman bisa boleh perhatikan kedua sektoral ini juga gitu ya. Oke. Jadi sektornya itu udah diberitahukan sama Koyudi ya. Jadi sektor-sektor yang biasanya terbawa dampak positif itu ya energi ya, sektor finance ya Koyudi ya. So, Nah, jadi tadi Koyudi bilang jadi ada orang yang memanfaatkan trading window dressing aja. hanya pada saat window dressing ini ya, teman Koyudi ya. Ada, ada. Tapi sabar sekali tuh Koyudi ya, bisa trading seperti itu hanya memanfaatkan window dressing aja. Karena dia masih kerja ya, masih ada pekerjaan lain. Jadi dia memang cuma beli Novemberan, beli simpen, nanti udah Desember panen, ya udah dia jual, tunggu tahun depan lagi, udah sesimpel Oh, itu gitu dia. Jadi nggak oh, yang terlalu banyak trading frekuensi tinggi, nggak, cuma beli dekat-dekat November, beli simpen, Desember Januari dia jual, udah taking profit dah, tunggu tahun depan lagi. At least 2 bulan 3 bulan dia dapat gainnya kan lebih tinggi daripada deposito ya.
Iya benar Koyudi. Goal goalnya dia cuman sampai di sana, ya udah kan, balik lagi tergantung dari goalnya teman-teman seperti apa gitu. Kalau teman-teman pengen gain at least misalkan ya 10 tahun 10 tahun 10% setahun cukup ya, modelan kayak gitu masih bisa dapat, ya udah, toh goalnya tercapai, happy, why not gitu kan. Iya benar benar benar. Tapi lebih ke investor lah ya dia Koyudi ya. Ya buy and hold sistemnya. Iya benar benar Koyudi. Nah kalau Yudi, kalau kalau yang Koyudi tahu, eh, rata-rata kenaikan saham itu kalau menjelang Winres itu persentasenya berapa ya Koyudi ya kira-kira menurut Kalau Koyudi? startnya cukup besar kan bisa 5-10% ya gitu. Mungkin memang Oh, eh, nggak yang signifikan banget karena kan balik lagi ke size ya. Tapi kalau misalkan kita bandingkan dengan ukurannya deposito ya di atas 3% ya quite good lah gitu. Makanya yang tadi aku bilang, hmm, teman aku ada yang tipenya seperti itu gitu. Dia dapat hmm. gain lebih gede daripada deposito, tradingnya cuma durasi 2-3 bulan, udah gitu. Oh, Iya. tapi itu pilihan sahamnya harus betul-betul ini ya Koyudi ya, Yeah. selektif ya. Ya. Iya iya benar-benar. Oke oke. Nah, tapi Nah teman-teman, teman-teman nih, misalkan hmm, pengennya yang hmm, lebih agresif, sebenarnya misalkan dari bulan ini kan ada MSCI nih, teman-teman ya. hmm. Teman-teman boleh perhatiin saham-saham yang biasanya include ke MSCI ini biasanya agak naiknya lumayan karena flow di bulan Mei sama November ini biasanya relatif gede. Kalau misalkan kita lihat ya, di Mei tahun ini yang naiknya gede banget apa? Goto. Iya, Waktu iya. MSCI arah langsung 35%. Jadi ya teman-teman bisa manfaatin sebenarnya eh, eh, apa namanya closingan tuh, waktu closingan ya teman-teman bisa manfaatkan sebenarnya buat trading. Tapi memang apakah pasti selalu terjadi seperti itu? Mostly iya, tapi apakah selalu enggak? Jadi kalau ditanya pasti nggak nih? Ya nggak ada yang pasti. Tapi Hmm. secara probabilitas biasanya yang include ke dalam MSCI di akhir November ini biasanya naiknya agak lumayan di tutupan hari hari itunya ya. Gitu. Tapi sesudah itu Oh, ya mungkin turun lagi, sama kayak gue tuh kan naik sampai arah besoknya turun lagi. oh jadi ada dua aksi katalis trigger ya di bulan di tahun akhir tahun ini ya Koyudi ya, kayak Winres sama MSCI ya. Oh, oke oke. Wow, jadi kita dikasih clue ini sama Koyudi ini. Mungkin yang mulai kelihatan naiknya dari hari ini kan yang kemungkinan besar masuk kan ada AMMN sama NCKL. Ah, Jadi teman-teman bisa perhatiin juga kedua saham ini. Tapi sekali lagi disclaimer ya teman-teman, karena kan baru apa ya istilahnya probabilitas yang tinggi nih kedua saham ini, belum ada announcement resmi bahwa mana aja yang masuk nih ke MSCI-nya. Gitu. oke oke Koyudi. Jadi udah dapat clue-nya nih dapat Koyudi nih. Jadi kita note ini dari sekarang. Oke. Oke, Ko Yudi. Kemudian jadi Ko Yudi, jadi ini momentum window dressing ini Ko Yudi, apakah menurut Ko Yudi bisa dijadikan momentum untuk kita memborong saham atau memborong reksadana saham gitu Ko Yudi. Nah, menurut Ko Yudi gimana? Eh, Sebenarnya kalau misalkan kita lihat pola ya, teman-teman, pola kan sekarang ini dari 2021 akhir lah ya sampai 2022 awal sampai sekarang ini polanya sideways nih teman-teman. Ini basically mirip sama pergerakan di 2018 sampai 2020. Mostly marketnya ranging aja sideways, nggak kemana-mana sebenarnya gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman mau memanfaatkan ya memanfaatkan waktu IHSG-nya lagi turun-turun dekat area support seperti kemarin di area 6650 itu banyak banget saham-sahamnya at least kita bilang murah ya, atau udah turun banyak, misalkan kayak kemarin yang udah turun banyak lalu naik rebound cukup cepat tuh seperti BRPT ya, dia turun dari sekitaran 1700 rasanya seingat aku sampai area 1000 gitu ya, area 1000 udah gitu dia rebound cukup kenceng kemarin sampai 1200 sekian lah.
itu cukup kencang gitu reboundnya. Jadi kalau misalkan teman-teman eh, bisa perhatikan sebenarnya potensi tetap ada, peluang tetap ada. Cuman memang teman-teman boleh lebih selektif dalam pemilihan saham, gitu ya. Apalagi kalau misalkan teman-teman eh, let's say masuknya ke dalam kategori yang lapis 3 gitu ya, teman-teman boleh berhati-hati. Karena apa? Karena sekarang satu juga ARB-nya kan udah nggak 7% ya teman-teman, udah 35% atau 25% atau 20%. Beberapa hari ke belakang, semingguan ke belakang nih cukup banyak juga nih yang ARB-nya berantai. Jadi beberapa saham ARB, ARB, ARB gitu ya, berhari-hari ARB. ARB-nya bukan 7% lagi nih, udah lengketnya 20, 25 atau 35%. Iya. Nah, kalau teman-teman nggak ketat juga dengan trading plan teman-teman gitu ya di kategori yang lapis 3, ya teman-teman akan kegerusnya cukup banyak, jadi boleh hati-hati. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman maunya lebih aman, apalagi kita menjalani window dressing, banyaknya ini yang kategorinya masuknya lebih ke big caps gitu ya, mid ke big caps lah, bukan yang small cap gitu. Jadi pilihan teman-teman mungkin bisa pilihannya lebih ke yang second liner atau ke first liner sih sebenarnya. Kalau misalnya teman-teman mau dapat gain yang lebih aman dan lumayan sebenarnya. Oke. Oh, jadi untuk window dressing ini lebih ke big cap ya, Ko Yudi ya, sahamnya. Kemudian yang second liner, third liner tadi kayaknya tidak Second ya. liner beberapa adalah, tapi kalau misalkan third liner sekali lagi selektif banget, mungkin teman-teman harus sangat berhati-hati ya, karena kan third liner gampang banget naik, gampang banget turun. Tapi kalau teman-teman tadi tujuan sekali lagi adalah window dressing, buat aku menyarankan adalah lebih fokus ke big caps gitu ya, dan ke second liner maksimal di sana lah. Gitu. Oke, Ko Yudi. Oke, Ko Yudi. Nah, ini ada pertanyaan Ko Yudi. Kita sambil pertanyaan dari saya, kita jawab, ambil pertanyaan juga dari yang ini ya, Ko Yudi ya. Ini ada pertanyaan dari Victor Sio, saham sektor komoditas terutama batu bara, bagaimana pandangannya biasa menjelang window dressing? Oke. Jadi kalau misalkan kita perhatiin ya, sektor batu bara ini kalau mendekati window dressing, sebenarnya sentimennya apa yang harus diperhatikan adalah masalah demand ya. Demand batu bara di China ini pasti akan meningkat karena apa, masuki area winter. Nah, biasanya memang di udah Oktober, November, Desember ini kebanyakan saham batu bara ini akan mulai kembali bergairah gitu ya. Tapi teman-teman ini boleh ingat, eh, batu bara ini kalau misalkan dilihat secara performa dibandingkan tahun lalu pasti jauh turun. Kenapa? Karena harga coal di tahun lalu sempat sampai 400, sekarang di 100-an pasti jauh dia punya performa ya secara earning gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan kita melihat secara sentimen aja, sebenarnya buat aku beberapa saham batu bara ini masih ada potensi. Cuman sekali lagi selektif, nggak semua ya. Gitu. Oke. Nggak semuanya ya kok ya. Jadi harus selektif lagi memilih saham batu bara. Jadi nggak semuanya Tapi bisa secara statistik biasanya memang batu bara ini mendekati akhir tahun berpeluang untuk kembali naik gitu. Tapi ya untuk sekarang mungkin dia sifatnya hanya temporer aja ya, nggak akan kuat sekuat yang dulu karena secara cycle sebenarnya batu bara ini lagi turun gitu. Jadi kalau misalkan naik dia hanya temporary aja, rebound, technical rebound aja, bukan yang uh, cukup kuat gitu. Jadi hanya bisa memanfaatkan dalam waktu yang singkat aja teman-teman. Jadi upside-nya pun sebenarnya nggak akan panjang sampai ke tahun depan gitu, kayaknya nggak akan buat sektor batu bara di tahun ini. Gitu. Oke. Jadi teman-teman ya, jadi buat sektor batu bara hanya untuk jangka pendek aja, di temporer aja kata kau dia. Tapi kalau di compare di collab sama January Effect kok, apakah masih mungkin kita bisa pegang saham batu bara sampai Januari? Aku sih nggak ngelihat bahwa batu bara di tahun ini sampai tahun depan ini akan menarik ya dibandingkan setahun dan 2 tahun lalu. Kenapa? Karena kalau misalkan kita lihat batu bara ini kayak
Karena dia ada cyclical ya, ada cyclical. Kita lihat batu bara nih dulu mulai rally kapan? Dari misalkan 2015 sampai 2018, sudah gitu kan tenggelam. Sampai kapan? Sampai COVID lah ya, 2020 lagi dip-dipnya waktu itu ada berapa ya? Mungkin 600-an gitu ya. Udah gitu kan dia baru rally panjang sampai kemarin di 3000 ya. Nah, habis itu gimana? Ya buat harga komoditas yang udah naik tinggi pada akhirnya apa? Dia akan turun dan performa dibandingkan dengan tahun kemarin pasti akan terus menurun sampai pada akhirnya ya nanti dia akan balik harganya ke bawah lagi. Nah kalau teman-teman yang memang tipenya pengennya investasi jangka panjang, tunggu sampai dia udah turunnya let's say 80-90% dari harga high, teman-teman baru mulai masuk. Untuk yang cyclical sebenarnya itu sangat menarik kalau udah turun 80-90%. Tapi kalau misalkan teman-teman ngandelin nih misalkan window dressing, ya teman-teman buat trading aja masih oke lah. Tapi kalau buy and hold di saham batu bara buat sekarang sampai ke tahun depan, menurut aku pribadi kurang menarik gitu.